Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membawakan materi yang berjudul Penerapan Fazli Mamdani untuk Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop, di mana kelompok kami terdiri dari yang pertama Hieronymus, saya sendiri Fidarwati, Rustam Effendi Sinaga, dan Mega Krisnawati. Selanjutnya pendahuluan. Laju perkembangan ilmu pengetahuan saat ini terbilang sangat pesat. Aktivitas-aktivitas kerja sudah banyak yang menggunakan teknologi informasi. Banyaknya pilihan laptop yang ada saat ini membuat masyarakat menjadi kebingungan. Maka dari itu, dibutuhkanlah sistem pengambil keputusan yang akan membantu masyarakat dalam memilih laptop yang sesuai dengan kriteria dan anggaran yang diinginkan. Selanjutnya, logika Fuzzy. Himpunan Fuzzy adalah kelas objek dengan kontinum nilai keanggotaan. Set tersebut dicirikan oleh fungsi keanggotaan atau karakteristik yang memberikan setiap anggota sebuah nilai yang berkisar antara 0 dan 1. Kemudian ada operator logika Fuzzy. Yang pertama itu irisan atau intersection, di mana operator N didapatkan dengan cara mengambil nilai keanggotaan yang terkecil dari elemen-elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan, di mana rumusnya yaitu derajat keanggotaan A dan B sama dengan min dalam kurung derajat keanggotaan A, X dikali derajat keanggotaan B, X. Yang kedua yaitu gabungan atau union. Di sini ada grafik di mana operator OR didapatkan dengan cara mengambil nilai keanggotaan yang paling besar dari elemen-elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. Rumusnya yaitu derajat keanggotaan A atau B sama dengan max dalam kurung derajat keanggotaan A, X dikali derajat keanggotaan B, X. Yang ketiga yaitu komplement atau negasi, di mana operator not didapatkan dengan cara mengurangkan nilai keanggotaan elemen pada himpunan yang bersangkutan dari 1. Di mana rumusnya yaitu derajat keanggotaan A aksen sama dengan 1 dikurang derajat keanggotaan A, X. Selanjutnya, fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan atau membership function adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya, atau sering disebut dengan derajat keanggotaan, yang memiliki interval 0 sampai 1. Yang pertama di sini ada representasi linear naik, di mana kurva di sini dia bergerak naik dari A ke B. Kemudian di sini ada derajat keanggotaan jika nilainya jika X kurang dari atau sama dengan A, maka nilainya adalah 0. Kemudian jika X lebih besar atau sama dengan A, dan X kurang dari sama dengan B, maka nilainya bisa dicari dengan rumus X kurang A dikali B kurang A. Kemudian jika X lebih besar atau sama dengan B, maka dia bernilai 1. Next. Yang kedua ada representasi linear turun, di mana fungsi keanggotaannya yaitu jika X lebih besar dari sama dengan A atau X kurang dari atau sama dengan B, maka nilainya dapat ditentukan dengan rumus A kurang X per B kurang A. Kemudian jika nilainya X lebih besar atau sama dengan B, maka fungsi keanggotaannya bernilai 0. Kemudian selanjutnya ada grafik yang berbentuk segitiga. Kemudian di sini ada derajat keanggotaan. Jika X kurang dari atau sama dengan A, atau X lebih besar dari atau sama dengan C, maka nilainya 0. Kemudian jika X lebih besar dari sama dengan A, atau X kurang dari atau sama dengan B, maka nilainya dapat dicari dengan menggunakan rumus X kurang A per B kurang A. Yang terakhir, jika X lebih besar dari atau sama dengan B, atau X kurang dari atau sama dengan C, maka nilainya dapat ditentukan dengan rumus B kurang X per C kurang B.
Poin selanjutnya yaitu representasi kurva trapesium. Di sini ada gambar kurva yang berbentuk trapesium seperti pada tutorial pembelajaran kita sebelumnya. Kemudian di sini ada input yang dimasukkan pada MATLAB, yaitu ada kecil, sedang, dan besar. Di mana di sini terdapat nilai derajat keanggotaannya. Jika X kurang dari atau sama dengan A, atau X lebih besar dari sama dengan D, maka nilainya adalah 0. Kemudian jika X lebih besar atau sama dengan B, dan X kurang dari atau sama dengan B, maka nilainya dapat dicari dengan persamaan X kurang A per B kurang A. Kemudian jika X lebih besar dari atau sama dengan B, dan X kurang dari atau sama dengan C, maka nilai X-nya adalah 1. Yang terakhir, jika X lebih besar dari atau sama dengan D, maka nilainya dapat dicari dengan persamaan D per X, D kurang X per D kurang C. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hieronymus. Selanjutnya, metode Fuzzy Hamdani. Hamdani dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu 1. Pembentukan himpunan fuzzy. Kemudian kedua, aplikasi fungsi implikasi. Kemudian yang ketiga, komposisi aturan. Yang keempat, difusifikasi. Kemudian tahap penerapan. Nah, di sini ada 4 tahap yang harus dilalui untuk memperoleh output dengan metode Hamdani. Yang pertamanya itu pembentukan himpunan fuzzy, kemudian pengumpulan atau aggregation, kemudian yang ketiga komposisi aturan, yang keempat diversifikasi. Bisa kita lihat Fish editornya seperti di layar. Next. Kemudian pembentukan himpunan fuzzy. Yang pertama itu ada variabel ukuran layar. Di situ ada semesta pembicara, nama himpunan fuzzy, dan domainnya. Nah, di sini semesta pembicaranya ada 11 sampai 18. Kemudian nama himpunan fuzzy-nya kecil, domainnya itu 14 sampai 14. Dan himpunan fuzzy yang kedang, domainnya ada 13 sampai 15. Himpunan fuzzy yang besar, domainnya ada 17 sampai 18. Kemudian selanjutnya yang B, variabel harga. Di sini ada yang murah, normal, dan mahal. Nah, kemudian domain yang murah di sini ada 100 sampai 300. Kemudian yang normal itu domainnya 400 sampai 600. Dan yang mahalnya itu domainnya 600 sampai 1000. Next. Kemudian yang C ada variabel kapasitas memori. Di sini ada kecil, sedang, dan besar. Kemudian yang kecil di sini ada domainnya 0 sampai 3. Kemudian yang sedangnya domainnya ada 4 sampai 7. Kemudian yang besar domainnya ada 5 sampai 12. Kemudian yang D variabel prosesornya. Di sini himpunan fuzzy-nya ada kecil, sedang, dan besar. Nah, domainnya di sini yang kecil ada 0 sampai 6. Kemudian yang sedang domainnya 8 sampai 12.
Kemudian yang besar domainnya 14 sampai 18. Kemudian yang bagian E, variable output. Di sini himpunan fazinya terdiri dari tidak beli, dipertimbangkan, dan beli. Dan domainnya di sini yang tidak beli terdiri dari 0 sampai 20. Kemudian domain yang dipertimbangkan terdiri dari 15 sampai 50. Kemudian yang beli domainnya itu terdiri dari 50 sampai 100. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan memulai pada poin contoh kasus. Dari data spesifikasi laptop, diambil data merek Asus VivoBook dengan tipe A407UA, di mana sampel ukuran 14 inci dengan harga $90, memori sebanyak 4 GB, dan prosesor Intel Core 3. Poin 1, pembentukan himpunan fuzzy. Dibagi menjadi himpunan fuzzy untuk ukuran layar 14 inch terletak pada kurva kecil, yang mana fungsi keanggotaan kecil 14 sama dengan 14 dikurangi 14 per 14 dikurangi 13 sama dengan 0/1, didapat hasil 0. Sedangkan fungsi keanggotaan sedang untuk ukuran 15 inch, yaitu 15 dikurangi 13 per 14 dikurangi 13, sama dengan 2/1, didapat hasil 2. Selanjutnya B, himpunan fuzzy untuk harga $390. Harga $390 terletak pada kurva normal, yang mana fungsi keanggotaan normal $390 sama dengan X dikurangi A per D dikurangi A, sama dengan X-nya sendiri adalah 390 dikurangi A sama dengan 100 per 390 dikurangi 100, sama dengan 290 per 290, didapat hasil 1. Selanjutnya ada fungsi keanggotaan murah dengan harga $390 sama dengan 390 dikurangi 400 per 390 dikurangi 400, didapat hasil minus 90 per minus 90. Didapat hasil yaitu 1. Selanjutnya di sini ada C, himpunan fuzzy untuk kapasitas memori, yaitu 4 GB dengan nilai terletak pada kurva sedang. Di mana fungsi keanggotaan kecil sama dengan 4 GB sama dengan D dikurangi X per D dikurangi C, sama dengan 4 dikurangi 3 per 4 dikurangi 3, sama dengan 1/1, didapat nilai 1. Selanjutnya ada fungsi keanggotaan normal dengan 4 GB sama dengan 4 dikurangi 7 per 4 dikurangi 7, sama dengan minus 3 per minus 3, didapat nilai 1. Selanjutnya D, himpunan fuzzy untuk prosesor. Core 3, nilai Core 3 terletak pada kurva kecil, yang mana fungsi keanggotaan kecil dalam kurung Core 3 sama dengan X dikurangi A per B dikurangi A. Sama dengan 3 dikurangi 0 per 3 dikurangi 0, sama dengan 0,3 per 1, didapat hasil 0,3. Selanjutnya yang poin kedua ada pengumpulan atau aggregation.
Berdasarkan hasil verifikasi, didapat bahwa rule yang terlibat berjumlah 6 rule, yaitu dalam kurung rule 6, tutup kurung IF, dalam kurung ukuran layar is kecil, tutup kurung ANN. Selanjutnya di bawahnya ada harga is normal, tutup kurung N, buka kurung kapasitas memori is normal, tutup kurung N, prosesor is kecil, tutup kurung. Di bawahnya dan keputusan dipertimbangkan. Selanjutnya ada predikat 6, sama dengan fungsi keanggotaan ukuran layar dan fungsi keanggotaan harga dan fungsi kapasitas memori dan fungsi keanggotaan kamera sama dengan minimal fungsi keanggotaan ukuran layar dalam kurung 14 dan fungsi harga dalam kurung 90 dan fungsi keanggotaan kapasitas memori dalam kurung 4 dan fungsi keanggotaan prosesor dalam kurung core 3 tutup kurung. Selanjutnya sama dengan min dalam kurung buka kurung 0,1,1,03 tutup kurung. Lalu didapat sama dengan 0,3. Selanjutnya ada rule 11 tutup kurung IF buka kurung ukuran layar is sedang N buka kurung harga is normal tutup kurung N buka kurung kapasitas is normal N buka kurung prosesor is kecil, tutup kurung, dan keputusan dipertimbangkan. Lalu predikat 11 sama dengan fungsi keanggotaan ukuran layar dan fungsi keanggotaan harga dan fungsi keanggotaan kapasitas memori dan fungsi keanggotaan kamera sama dengan minimal fungsi keanggotaan ukuran layar 16 dan fungsi keanggotaan harga 90 dan fungsi keanggotaan kapasitas memori 4 dan fungsi keanggotaan prosesor core 3 sama dengan min buka kurung 2,1,0,3 sama dengan 0,3. Selanjutnya poin ketiga adalah komposisi aturan, di mana fungsi keanggotaan Z sama dengan max 0,3, 2,1, 1,1,1 sama dengan 1. Selanjutnya poin keempat yaitu defusikasi, di mana Z sama dengan 0,3 dikali 0 ditambah 0,3 dikali 50 ditambah 2 dikali 50 per 0,3 ditambah 0,3 ditambah 2 sama dengan 115 per 2,6. Dapat hasil sama dengan 44,2 dalam kurung dipertimbangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rustam Effendi Sinaga. Baik, terima kasih. Hasil penyelesaian kasus. Dapat kita lihat pada layar 14,5 ada 11 hasil yang masing-masing berbeda bentuk dan harga 500 dan memori 6 dan prosesor 9 dan output 1 sama dengan 321. Pada gambar di atas, hasil pengujian menggunakan MATLAB adalah 52,1, sedangkan perhitungan manual adalah 44,2 yang memiliki selisih sebesar 8,1.
namun masih tetaplah dalam range yang sama dan memiliki keputusan yang sama juga, yaitu dipertimbangkan. Next. Nah, dan di sini kita dapat menarik kesimpulan dari analisa di atas, maka dapat kita simpulkan yaitu 1. Sistem Fuji dalam sistem ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi pihak yang ada hubungannya dengan masalah pemilihan pada pembelian laptop. 2. Pengujian terhadap hasil keputusan pemilihan laptop menggunakan Fuji Mandani untuk konsumen dalam pemilihan laptop berdasarkan kriteria yang diberikan. 3. Setelah menggunakan sistem ini, dapat menentukan pemilihan laptop dengan hasil yang objektif berdasarkan kriteria yang ada. Mungkin cukup sekian saja hasil dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.